lidah. Sebetulnya satu saja, bahasa atau lidah, gitu. Tidak ada kata spirit, boleh cek. Tidak ada kata spirit, tidak ada kata pneuma dengan bahasa yang dimaksudkan di dalam kisah para rasul dan di dalam tulisan para rasul, ya, Rasul Paulus. Jadi kalau mungkin tidak dimasukkan dalam anggaran dasar bagian dari doktrin Bibi bahwa bahasa asing atau bahasa lidah itu yang seperti apa, ya, tetapi ada percontohan bahwa di Kisah Para Rasul pasal 2 mereka berbahasa sama dengan kita orang Kapadokia, kita orang Galatia, kita orang Ethiopia. Nah itu jadi sebetulnya bahasa asing. Nah, memang ada namanya progressive revelation. Ya, awal-awal itu adalah bahasa bangsa lain. Tapi dalam Korintus, dalam pewahyuan berikutnya, revelation-nya itu, bahasa itu tidak dipahami. Ya, makanya Paulus berkata, aku lebih suka mengucapkan beberapa kata yang dapat dipahami daripada mengucapkan beribu-ribu kata yang tidak dapat dipahami. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi kalau mau lebih jauh, nanti Bapak silakan masuk STII, ambil S2, dan dengan sukacita kami akan belajar. Daftar, Pak, daftar. Demikian, Pak Simon, demikian. Jadi yang maksud saya adalah, apakah kita sepakat bahwa di PIB itu tidak mengenal bahasa roh? Ya, kalau yang dimaksud dengan bahasa roh, tadi Pak Hasan sudah menjelaskannya. Kita menerima karunia-karunia. Dan bahasa roh adalah salah satu karunia. Ya. Ya, meskipun harus kita lihat dalam konteksnya. Apabila seseorang berbahasa roh, ada 4 peraturan. Yang pertama, harus bergantian. Ya, 2-3 orang saja. Yang pertama 2-3 orang saja, jangan semua. Satu jemaat bahasa roh semua, bukan. 2-3 orang saja. Yang kedua, bergantian. Yang ketiga, ada yang menafsirkan. Yang keempat, bila tidak ada yang menafsirkan, lebih baik berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Jadi harus yakin dulu, ada enggak yang menafsirkan. Kalau enggak, pakai aja di rumah. Karena fungsi bahasa roh adalah membangun diri sendiri. Jadi kalau tidak ada yang menafsirkan, itu tidak akan bermanfaat bagi jemaat lain. Tadi Pak Hasan berkata bahwa tujuan karunia rohani adalah membangun tubuh Kristus. Jadi kalau dia mengucapkan tapi orang lain tidak merasa dibangun, apa artinya? Gunakan saja di rumah, gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Simon. Bukan, saya tertarik pengen belajar gramatikalnya di dalam Korintus itu, Pak. Bahasa yang digunakan, bahasa dasar, kata dasar yang digunakan di Korintus 12 ayat 13 dengan di Kisah Para Rasul sama atau beda? Sama. Tapi itu tadi yang saya jelaskan, sama penggunaannya. Tetapi secara konteks menjelaskan bahwa di Kisah Para Rasul itu bisa dipahami oleh bangsa-bangsa lain. Tapi di Korintus itu tidak dipahami. Itulah yang disebut sebagai progressive revelation. Jadi artinya kan Kisah Para Rasul itu ditulis lebih dulu dibanding dengan Korintus. Itu masih progresif. Pewahyuan masih berjalan, masih belum tuntas. Sampai semua sudah tertulis, close, sudah genap.